Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Retnowulandari, Kepala Sekolah SD Negeri Cinangka 5. Sebagai seorang pemimpin di lingkungan pendidikan, tugas utama saya adalah memastikan seluruh peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan berkualitas. Kepemimpinan pembelajaran menjadi fokus utama saya dalam mendukung guru, membangun kolaborasi yang baik dengan orang tua, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk seluruh peserta didik agar mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan berkualitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video berbagi praktik baik di SD Negeri Cinangka 5. Selamat menyaksikan. Pertama kali ketika saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Cinangka 5, banyak sekali yang harus saya benahi. Antara lain kurangnya keterlibatan guru dan komite dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu, saya ingin meningkatkan kinerja kepala sekolah seperti visi, misi, dan tujuan sekolah saya kembangkan, pengembangan diri tenaga pendidik dan pengembangan diri peserta didik saya tingkatkan, serta memaparkan capaian kinerja saya selama saya bertugas sebagai kepala sekolah dan beberapa program sekolah yang ingin saya giatkan. Tantangan yang saya hadapi ketika saya bertugas sebagai kepala sekolah dalam kepemimpinan pembelajaran mencakup beberapa aspek, antara lain keterbatasan sumber daya seperti anggaran, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan, serta pada kemampuan guru dalam melaksanakan pengajaran yang inovatif dan efektif. Ini seringkali saya dihadapi dengan tantangan bagaimana mengembangkan profesionalisme guru, terutama jika ada resistensi terhadap perubahan atau kesulitan dalam mengadopsi metode pembelajaran yang baru. Untuk menghadapi situasi dan tantangan tersebut, maka saya sebagai kepala sekolah ingin mengembangkan diri tenaga pendidik untuk selalu aktif terlibat, diskusi bersama, dan menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung pembelajaran dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga siswa-siswi dapat fokus untuk belajar. Kemudian dalam manajemen perubahan dan inovasi serta dalam melibatkan peran aktif orang tua membutuhkan gerakan atau strategi yang cukup baik agar semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk mewujudkan kualitas pendidikan di SD Negeri Cinangka 5, saya mendukung penuh kepada pengembangan peserta didik sehingga melibatkan siswa-siswi tersebut untuk berperan aktif dalam kegiatan lomba-lomba pendidikan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, saya mendukung guru untuk menciptakan sebuah buku sebagai gerakan literasi di sekolah. Saya juga mengikuti kegiatan di UNHCR sebagai bentuk dukungan saya ketika ada siswa saya yang berasal dari luar negeri. Ini bukan hanya mengelola sekolah secara administratif, tetapi kita harus berperan aktif dalam mengembangkan profesionalisme guru, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, dan mengarahkan penerapan atau pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan peserta didik saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pembentukan karakter, di mana pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, yang tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus, maka dari itu kami selalu melaksanakan atau melakukan pembiasaan seperti sholat duha, memberikan sumbangan kepada anak yatim, upacara bendera, serta dalam penyambutan siswa. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran,
kami membentuk komunitas belajar yang melibatkan guru. Melalui komunitas ini, kami mendorong kolaborasi aktif dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Dengan kebersamaan ini, kami yakin dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa, kami menjalin kerjasama dengan puskesmas, kepolisian, dan dinas pemadam kebakaran. Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup, kesehatan, dan keselamatan siswa. Atau yang disebut APD, alat tulis. Pelan-pelan, dekat, deketin. Iya, tepuk tangan. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, kami telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Kami percaya bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan lengkap sangat berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, kami juga telah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dengan menghadirkan papan tulis digital dan akses internet yang lebih baik. Dengan sarana ini, siswa dapat lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran, mengakses informasi lebih luas, dan mengembangkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan pada era saat ini. Kepemimpinan pembelajaran bagi saya adalah tentang menginspirasi, membimbing, dan memastikan bahwa pembelajaran dapat sesuai dengan standar yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badrul Kamal, guru kelas 6 SD Negeri Cinangka 5. Pertama saya bersyukur bahwasanya SDN Cinangka 5 dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang disiplin, profesional. Itu ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas pembelajaran di sekolah SD Negeri Cinangka 5. Di antaranya adalah guru semakin aktif, semakin kreatif, semakin beragam model pembelajaran di kelas, sehingga siswa begitu bersemangat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Ibu Wahyu, bahwa sarana prasarana sudah mulai termaksimalkan, semakin baik. Terbukti seperti adanya Edibot sebagai alat pembelajaran, kemudian sarana MCK siswa yang semakin memadai, kemudian gedung yang semakin rapi, semakin terkoordinir dengan baik, sehingga dengan demikian halaman sekolah mulai ada penghijauan, sehingga suasana belajar itu semakin efektif. Terbukti kembali adalah ketika setiap pagi hari guru semakin aktif untuk menyambut siswa belajar di sekolah, sehingga siswa ketika datang ke sekolah merasa disambut oleh gurunya, sehingga murid merasakan kenyamanan, kedamaian dalam proses belajar di sekolah. Selain itu pula yang lebih penting bahwasanya di bawah kepemimpinan Ibu Wahyu, bahwasanya sekolah di sini mengedepankan kenyamanan sekolah, tidak ada bully, tidak ada kekerasan, kemudian intoleransi itu sudah tidak ada lagi, ya kan? Dengan demikian harapan saya pribadi sebagai guru kelas 6, semoga di bawah pimpinan Ibu Wahyu SD Negeri Cinangka 5 semakin maju, semakin sukses, dan bisa lebih dikenal khususnya di pemerintahan Kota Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya percaya bahwa bersama dengan kolaborasi yang kuat antara guru, siswa, orang tua, dan seluruh elemen pendidikan, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih bermakna. Mari kita terus bekerja sama demi masa depan yang cerah untuk generasi penerus kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.